Apakah kamu merasakan nyeri pada persendian dan kaki saat bangun dari tempat tidur atau setelah berjalan beberapa meter? Faktanya sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 70% wanita di atas usia 60 tahun mengalami jenis nyeri ini, yang secara signifikan membatasi kemampuan mereka untuk bergerak. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berhenti mengonsumsi 3 jenis makanan sederhana yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena hal tersebut, para dokter spesialis geriatri merasa cemas karena kekurangan nutrisi penting ini sedang memicu epidemi diam-diam berupa kelemahan otot pada wanita lansia. Akibatnya, banyak wanita mengalami penurunan kualitas hidup yang pada akhirnya bisa menyebabkan hilangnya kemandirian. Namun, masih ada harapan. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 3 makanan kuat yang dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan kakimu. Selain itu, saya akan menunjukkan cara mengonsumsinya dengan benar agar hasilnya benar-benar menakjubkan. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kamu bisa memulihkan kesehatanmu, berjalan tanpa rasa sakit, menaiki tangga tanpa kesulitan, dan merebut kembali kemandirianmu. Sangat penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kelemahan pada kaki. Faktanya, setiap bulan yang berlalu tanpa nutrisi yang tepat meningkatkan risiko jatuh parah dan kehilangan mobilitas secara permanen hingga 20%. Tapi tenang saja, solusinya lebih dekat dan lebih sederhana dari yang kamu bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kaki wanita lansia? Ilmu pengetahuan mengungkapkan suatu proses yang disebut sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot secara progresif yang meningkat drastis setelah usia 60 tahun. Karena hal ini, tubuh yang dulunya mampu membentuk dan mempertahankan otot dengan mudah, kini menghadapi perjuangan yang semakin sulit. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa kita kehilangan sekitar 3 hingga 5% massa otot setiap dekade setelah usia 30. Namun angka ini bisa meningkat 2 kali lipat saat kita menginjak usia 60. Akibatnya, tanda-tandanya sebenarnya jelas, tetapi sering diabaikan. Contohnya adalah kelelahan saat menaiki beberapa anak tangga, kesulitan berdiri dari kursi tanpa bantuan, rasa berat di kaki, bahkan setelah berjalan sebentar, dan nyeri sendi yang awalnya hanya mengganggu namun lama-kelamaan menjadi teman sehari-hari. Apakah kamu menyadari bagaimana kakimu terasa lebih lemah di penghujung hari? Atau bagaimana membawa kantong belanja yang ringan pun terasa menjadi tantangan? Ini bukan sekadar tanda penuaan yang normal. Ini adalah peringatan bahwa tubuhmu sedang kesulitan. Perhimpunan Geriatri Meksiko memperingatkan bahwa lebih dari 80% wanita lansia tidak mengonsumsi jumlah protein dan mikronutrien penting yang cukup untuk menjaga massa otot. Oleh karena itu, bahkan mereka yang merasa makannya cukup bisa saja mengalami apa yang disebut sebagai kelaparan otot yang diam-diam. Jaringan tubuh mereka secara harfiah didefinisikan oleh kekurangan zat-zat spesifik yang tidak mencapai sel dalam jumlah yang memadai. Selain itu, setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami transformasi diam-diam yang jarang dijelaskan secara memadai oleh para dokter. Secara khusus, sel-sel otot yang dulunya mudah beregenerasi mulai kehilangan kemampuan itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena tubuh memproduksi lebih sedikit hormon anabolik, seperti testosteron dan hormon pertumbuhan, yang sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Ibaratnya, pabrik pembentuk otot dalam tubuh tiba-tiba mengurangi produksinya secara drastis tanpa peringatan. Sofia, 72 tahun, seorang pensiunan guru yang dulunya sangat aktif. Ia mulai merasakan kesulitan untuk naik ke lantai 2 rumah putrinya. Dalam 6 bulan, ia sudah bergantung pada pegangan tangga untuk setiap anak tangga dan menghindari keluar rumah sendirian karena takut jatuh. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa pola makannya, meskipun terlihat sehat, ternyata kekurangan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh otot-ototnya. Kelemahan otot pada kaki adalah seperti domino pertama yang jatuh dan memicu serangkaian masalah kesehatan pada wanita lansia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menangani hal ini dengan serius dan mencari solusi guna menjaga kemandirian serta kesehatan secara keseluruhan. Sarkopenia, istilah yang mencerminkan kemiskinan daging, adalah proses yang berlangsung diam-diam namun sangat memengaruhi wanita seiring bertambahnya usia. Karena proses ini dimulai sejak dini dan semakin cepat setelah usia 65 tahun, sangat penting untuk memahami dampaknya. Akibatnya, setiap tahun kamu bisa kehilangan antara 1 hingga 3% massa otot jika tidak mengambil langkah pencegahan.
Bayangkan massa ototmu seperti rekening bank yang terus mengalami penarikan setiap hari tanpa ada setoran. Seiring waktu, rekening itu akan kosong dan dampaknya sangat merugikan bagi mobilitas dan kemandirianmu. Meskipun proses ini hampir tidak menimbulkan rasa sakit di awal, kamu akan mulai merasakan bahwa tugas sehari-hari, seperti menaiki tangga atau bangkit dari kursi, secara perlahan menjadi semakin sulit. Namun, kabar baiknya adalah bahwa, berbeda dengan penuaan pada persendian, sarkopenia tidak hanya bisa dihentikan, tetapi juga bisa dibalik dengan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana cara mengatasinya. Kaki, yang menjadi tempat bagi otot-otot terbesar dalam tubuh manusia seperti otot paha depan quadricep, paha belakang, hamstring, dan betis menyumbang sekitar 60% dari seluruh massa otot. Memang benar, gaya hidup modern kita turut mempercepat fenomena ini. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung lebih banyak duduk. Akibatnya, perilaku ini menciptakan lingkaran setan. Semakin jarang kita menggunakan otot-otot ini, semakin cepat mereka melemah. Selain itu, otot-otot kaki sangat bergantung pada sirkulasi darah yang lancar. Namun, seiring waktu, sirkulasi perifer kita terutama di bagian tubuh bawah cenderung memburuk. Ini seperti mencoba menyiram taman dengan selang yang penuh lubang. Tidak peduli seberapa banyak air yang kamu alirkan, air itu tidak akan sampai ke ujungnya dengan kekuatan yang sama. Karena itu, aliran darah yang berkurang berarti lebih sedikit nutrisi dan oksigen yang sampai ke sel-sel otot kaki, yang mempercepat kerusakannya. Di sisi lain, otot-otot kaki terus-menerus menghadapi tantangan dari gravitasi. Akibatnya, seiring bertambahnya usia, pertempuran harian melawan gravitasi ini perlahan mulai kalah ketika otot-otot tidak mendapatkan nutrisi penting untuk proses regenerasinya. Faktanya, di Meksiko, prevalensi sarkopenia cukup tinggi, terutama pada wanita lanjut usia. Sebagai contoh, sebuah studi menemukan bahwa sarkopenia memengaruhi 32% wanita lansia yang diteliti. Studi lain melaporkan prevalensi 9,5% pada wanita, dibandingkan dengan 11,1% pada pria. Data ini merupakan peringatan jelas tentang di mana kita harus memfokuskan perhatian untuk mencegah sarkopenia. Tanda pertama yang sering diabaikan, tetapi sangat penting bagi kesehatanmu adalah kesulitan yang semakin meningkat untuk bangkit dari kursi atau sofa tanpa menggunakan tangan sebagai penopang. Gerakan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya merupakan indikator yang kuat dari kesehatan otot-otot kaki. Faktanya, dokter spesialis geriatri menggunakan tes ini untuk menilai kekuatan otot pasien mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jika kamu mulai membutuhkan dorongan dari tangan untuk bisa berdiri. Karena otot-ototmu diam-diam sedang meminta bantuan, inilah saatnya untuk mulai mendengarkannya. Sebagai akibat dari kelemahan otot, tanda kritis kedua adalah mudah lelah meski hanya berjalan sebentar. Karena otot yang lemah harus bekerja lebih keras untuk melakukan tugas yang sama, jarak yang dulu kamu tempuh tanpa kesulitan kini terasa seperti maraton. Akibatnya, menjadi hal yang umum untuk harus berhenti dan beristirahat setelah berjalan-jalan di pusat perbelanjaan atau pasar. Ini seperti mengendarai mobil dengan rem tangan yang masih sedikit aktif. Mesinnya harus bekerja jauh lebih keras untuk menggerakkan kendaraan. Tanda ketiga dan yang paling mengkhawatirkan adalah ketidakstabilan saat berjalan, terutama di permukaan yang tidak rata. Karena ketidakstabilan ini merupakan pendahulu langsung dari jatuh, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada wanita lansia, sangat penting untuk segera mengambil tindakan. Faktanya, lebih dari 85% kasus jatuh pada wanita lansia berkaitan langsung dengan kelemahan otot kaki. Menurut para ahli seperti Dr. Jorge A. Reyes Guerrero, pendiri pertama Perhimpunan Geriatri Meksiko, yang kini menjadi bagian dari Colegio Nacional de Medicina Geriatrica, masalah serius ini sebenarnya bisa dicegah dengan nutrisi yang tepat. Maka dari itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengetahui 3 jenis makanan yang dapat mengubah kesehatan kakimu. Karena kamu sudah siap untuk menemukan apa yang selama ini kurang dari pola makanmu sehari-hari, mari kita telusuri bersama ketiga pilihan ini. Nomor 1. Telur. Seiring bertambahnya usia, banyak wanita mulai menghindari telur karena takut akan kolesterol. Namun, keputusan ini justru dapat berdampak besar pada kesehatan otot kaki mereka.
Telur adalah paket nutrisi paling lengkap dan efisien untuk melawan hilangnya massa otot setelah usia 60 tahun, sehingga konsumsinya sangat penting. Setiap butir telur mengandung sekitar 6 gram protein dengan kualitas biologis yang sangat tinggi, termasuk semua asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Ibaratnya seperti menyediakan semua batu bata yang dibutuhkan untuk membangun kembali dinding yang mulai runtuh, memastikan otot mendapatkan semua yang mereka perlukan untuk memperbaiki diri. Karena itu, telur bahkan lebih unggul dibandingkan sumber protein lain seperti daging merah atau ayam, berkat tingkat kecernaannya yang luar biasa. Penelitian yang dilakukan di Universitas Illinois menunjukkan bahwa orang lanjut usia di atas 65 tahun menyerap hingga 91% protein dari telur dibandingkan dengan hanya 74% dari daging. Hal ini karena sistem pencernaan pada lansia menjadi kurang efisien seiring waktu dan struktur protein dalam telur memudahkan proses penyerapannya. Selain itu, apakah kamu pernah merasa kenyang dan puas setelah makan telur? Perasaan itu adalah cara tubuhmu memberitahu bahwa ia telah menerima nutrisi yang sangat berharga. Telur juga kaya akan kolin, nutrisi penting untuk menjaga koneksi antara saraf dan otot. Ketika komunikasi ini terganggu, otot tidak merespons dengan baik terhadap perintah otak yang mengakibatkan kelemahan dan ketidakstabilan saat berjalan. Selain itu, kuning telur mengandung lutein dan zeaksantin, antioksidan yang melawan peradangan kronis, salah satu faktor utama yang mempercepat hilangnya massa otot pada lansia. Menurut Dr. Ana Garcia dari Fakultas Kedokteran Universitas Complutense de Madrid, mengonsumsi 2 butir telur setiap hari dapat mengurangi penanda inflamasi hingga 30% pada wanita usia di atas 70 tahun. Untuk memasukkannya ke dalam pola makanmu, konsumsilah 2 telur per hari, sebaiknya direbus atau diorak-arik dengan sedikit minyak. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah saat sarapan, untuk memastikan aliran asam amino yang stabil sepanjang hari. Jika kamu kesulitan makan telur setiap hari, alternatifnya adalah menambahkan telur rebus yang dipotong ke dalam salad atau membuat omelet dengan sayuran untuk makan siang atau makan malam. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu mengonsumsi telur? Dan bagaimana cara kamu menyiapkannya? Tulis di kolom komentar ya. Saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Nomor 2, ikan sarden. Sarden adalah makanan esensial yang, meskipun berukuran kecil, memiliki kekayaan nutrisi yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi wanita. Ikan kecil ini merupakan sumber hampir lengkap dari semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Hal inilah yang menjadikan sarden sebagai sekutu yang tak tergantikan dalam menghadapi tantangan nutrisi yang dialami oleh wanita, terutama selama masa menopause. Sarden menonjol karena kandungan proteinnya yang berkualitas tinggi, bahkan lebih unggul dibanding sumber protein lain karena juga mengandung vitamin D dan asam lemak omega 3. Trio sempurna ini sangat penting untuk menjaga massa otot dan mencegah kerusakan otot seiring bertambahnya usia. Vitamin D, khususnya, sangat penting bagi tulang karena berperan langsung dalam penyerapan kalsium yang sangat dibutuhkan untuk mencegah osteoporosis, penyakit umum pada wanita pasca menopause. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kalsium dan vitamin D secara rutin dapat mengurangi risiko osteoporosis pada wanita dewasa. Sarden adalah salah satu dari sedikit sumber makanan yang menyediakan vitamin D dalam bentuk yang mudah diserap tubuh, mencukupi sekitar 70% kebutuhan harian hanya dalam satu porsi 100 gram. Selain itu, tulang lunak sarden juga kaya akan kalsium, menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat tulang. Omega 3 yang terkandung dalam sarden adalah rahasia untuk melawan peradangan kronis yang dapat mempercepat kehilangan otot dan berdampak buruk pada kesehatan jantung. Asam lemak ini terutama DHA dan EPA bertindak seperti pemadam kebakaran yang memadamkan peradangan mikro yang terjadi setiap hari di otot. Selain itu, omega 3 juga bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular, membantu mengatur tekanan darah tinggi dan kadar trigliserida. Selama menopause, wanita mengalami perubahan hormon yang dapat menyebabkan gejala seperti osteoporosis dan peradangan kronis. Sarden, yang kaya akan omega 3, membantu menyeimbangkan proses ini, meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi gejala menopause. Selain itu, kandungan vitamin D dan kalsiumnya sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sarden, disarankan untuk mengonsumsinya setidaknya 2 hingga 3 kali seminggu.
Sarden kalangan dalam air atau minyak zaitun sama bergizinya dengan sarden segar dan jauh lebih praktis. Kamu bisa menambahkannya ke dalam salad, membuat pate untuk dioleskan ke roti gandum utuh, atau menikmatinya dengan tomat dan bawang. Satu hal penting, konsumsilah sarden beserta tulangnya, karena bagian ini kaya akan kalsium dan fosfor mineral penting untuk kesehatan neuromuskular. Sarden adalah pilihan yang wajib bagi setiap wanita yang ingin menjaga kesehatan optimal seiring bertambahnya usia. Oh ya, satu hal yang belum saya sebutkan, video ini dibagi ke dalam bab-bab agar kamu bisa menelusurinya dengan lebih mudah. Kamu bisa menemukannya di deskripsi. Nomor 3. Yogurt alami. Saat kita membicarakan kekuatan otot, seringkali kita hanya fokus pada makanan yang lebih jelas bagi lansia. Tetapi ada satu makanan yang sering terabaikan, yogurt alami. Yang kami maksud bukanlah yogurt komersial yang penuh gula, melainkan yogurt alami utuh, terutama jenis yogurt Yunani atau buatan rumahan. Superfood ini mengandung protein yang diserap secara lambat, sehingga memberi nutrisi pada otot selama berjam-jam, yang sangat penting untuk mempertahankan massa otot yang sehat. Mengapa yogurt alami begitu efektif? Jawabannya terletak pada kombinasi antara kalsium, fosfor, dan probiotik hidup. Komponen-komponen ini benar-benar dapat mengubah kesehatan otot, terutama pada wanita lanjut usia. Karena lebih dari 70% wanita lansia mengalami kekurangan kalsium, penting sekali untuk menangani masalah ini. Akibat dari kekurangan kalsium ini, bukan hanya tulang yang melemah, tetapi juga kemampuan otot untuk berkontraksi ikut terganggu. Tanpa kadar kalsium yang cukup, ototmu tidak bisa menghasilkan kekuatan yang optimal, tidak peduli seberapa sering kamu berolahraga. Yogurt alami menyediakan sekitar 300 mg kalsium per porsi 200 gram, dalam bentuk yang sangat mudah diserap tubuh meskipun produksi asam lambung secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, probiotik hidup dalam yogurt alami meningkatkan flora ususmu, memperbaiki penyerapan nutrisi dan mengurangi peradangan yang mempercepat kehilangan massa otot. Bayangkan mikrobiotamu sebagai pasukan kecil yang membantu mengekstrak lebih banyak nutrisi dari makanan dan melawan peradangan yang melemahkan otot. Ibaratnya kamu punya tim asisten tak terlihat yang bekerja 24 jam sehari untuk menjaga kekuatan kakimu. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam rutinitas harianmu? Konsumsilah satu porsi yogurt alami sebanyak 150 hingga 200 gram setiap hari. Sebaiknya pada sore hari atau sebelum tidur. Untuk meningkatkan manfaatnya, tambahkan 1 sendok teh kayu manis yang membantu menstabilkan kadar gula darah dan memiliki sifat antiinflamasi. Hindarilah mengonsumsi yogurt bersama buah yang terlalu asam, karena hal ini dapat mengurangi efektivitas probiotik di dalamnya. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya, apakah kamu merasa belajar sesuatu dari video ini? Jika iya, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Mari lanjutkan. Sekarang saya ingin tahu, berapa kali dalam seminggu kamu mengonsumsi makanan penting untuk memperkuat kakimu? Jika jawabanmu kurang dari 3 atau 4 kali, kemungkinan besar kamu sedang merasakan dampak dari kekurangan nutrisi itu saat ini. Apakah kamu merasa mudah lelah atau kurang energi di penghujung hari? Ini mungkin disebabkan oleh pola makan yang tidak mengandung nutrisi penting untuk menjaga kekuatan dan kesehatan otot kaki. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana mengombinasikan makanan sederhana namun lezat yang cocok untuk lansia dan bisa memperkuat kaki serta mengembalikan mobilitas. Kebanyakan wanita gagal dalam usaha memperbaiki pola makan karena membuatnya terlalu rumit. Padahal, kuncinya adalah kesederhanaan dan memilih makanan yang kaya protein serta nutrisi penting. Beberapa makanan terbaik untuk memperkuat otot kaki pada lansia antara lain telur, sarden, yogurt Yunani, dan minyak zaitun. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah dimasukkan ke dalam menu harian, tetapi juga sangat ideal untuk meningkatkan kesehatan otot. Resep pertama yang saya sebut sebagai sarapan rekonstruktif. 2 butir telur orak-arik, sedikit sarden yang dihancurkan, dan 1 sendok teh minyak zaitun. Mengapa kombinasi ini begitu efektif? Karena menyediakan protein yang cepat diserap dari telur, serta omega 3 dari sarden, dan lemak sehat dari minyak zaitun, menciptakan bahan bakar sempurna bagi otot-ototmu di pagi hari. Jadi, kenapa tidak memulai harimu dengan energi dan vitalitas? Resep kedua adalah camilan penguat. Setengah porsi yogurt alami Yunani, kira-kira 100 gram, dicampur dengan 1 sendok makan sarden dalam minyak yang sudah ditiriskan, dan rempah seperti peterseli atau daun bawang.
Apakah terdengar seperti kombinasi yang aneh? Mungkin saja, tapi hasilnya luar biasa. Mengapa kombinasi ini begitu efektif? Probiotik dalam yogurt meningkatkan penyerapan nutrisi dari sarden, menciptakan efek sinergis yang jauh lebih besar dari sekadar jumlah masing-masing bahan. Pilihan ketiga adalah untuk makan malam. Omelet lengkap. Kocok 2 butir telur dengan 1 sendok makan yogurt alami. Ini akan membuat tekstur telur menjadi lebih lembut dan creamy. Masak dengan api kecil. Isi dengan sarden yang dihancurkan, tomat cincang, dan bayam. Apa yang membuat resep ini begitu istimewa? Hidangan ini menyediakan semua nutrisi penting dalam satu kali makan, sehingga memudahkan proses pemulihan otot saat tidur. Rahasianya adalah jangan terlalu memanaskan yogurt, agar probiotik bermanfaat di dalamnya tetap terjaga. Apakah kamu pernah menyadari bahwa kamu tidur lebih nyenyak ketika makanan terakhirmu mengandung protein berkualitas? Itu bukan kebetulan. Tubuhmu menggunakan waktu tidur untuk memperbaiki jaringan yang rusak, karena proses penuaan memengaruhi komposisi tubuh dan metabolisme, sangat penting untuk merencanakan pola makan yang mendukung kesehatan otot dan mencegah sarkopenia. Sebagai contoh, wanita lanjut usia membutuhkan lebih banyak protein untuk melawan hilangnya massa otot secara alami seiring bertambahnya usia. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya. Apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan. Saat bangun tidur, kamu perlu mengonsumsi protein berkualitas tinggi seperti telur untuk memutus siklus katabolik malam hari dan memulai kembali proses pembentukan otot. Setelah berolahraga, mengonsumsi 1 porsi yogurt alami dapat meningkatkan pemulihan otot hingga 40% lebih efektif asalkan dikonsumsi dalam waktu 30 menit setelah aktivitas fisik. Menjelang tidur, memberikan tubuh protein dengan penyerapan lambat seperti yogurt dapat meningkatkan sintesis protein otot selama tidur yang sangat penting bagi wanita di atas usia 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan protein justru meningkat, bukan menurun. Antara usia 60 hingga 70 tahun, disarankan untuk mengonsumsi sekitar 1,5 gram protein per kilogram berat badan. Artinya, seorang wanita dengan berat badan 70 kg perlu mengonsumsi sekitar 70 gram protein setiap hari. Sebagai contoh, 2 butir telur, 1 porsi yogurt Yunani, dan 100 gram sarden sudah mencukupi lebih dari 70% kebutuhan protein harian. Setelah melewati usia 70 tahun, kebutuhan ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut resistensi anabolik, yaitu kesulitan tubuh dalam mengubah protein menjadi massa otot. Bagi wanita berusia di atas 70 tahun dengan berat badan 70 kg, ini berarti mereka membutuhkan antara 84 hingga 105 gram protein setiap hari. Hal ini menjadi lebih mudah dikelola jika dibagi ke dalam 3 kali makan utama dan 2 camilan. Untuk memastikan para wanita dapat memasukkan makanan bergizi tinggi untuk lansia ke dalam rutinitas mereka secara efektif, berikut beberapa strategi praktis yang bisa kamu terapkan. Mulailah secara bertahap. Tambahkan 1 jenis makanan setiap minggu, dimulai dari telur yang mudah dimasukkan ke dalam menu sarapan. Bagi yang kesulitan memecahkan telur, tersedia alat pemisah telur di pasaran. Untuk yogurt alami yang rasanya mungkin terlalu asam, campurkan 1 sendok teh madu atau bubuk kayu manis untuk memperbaiki rasa. Siapkan porsi-porsi kecil yang dicampur dengan biji-bijian seperti biji rami, flaxseed, atau chia untuk meningkatkan nilai gizinya. Jika kamu memiliki intoleransi terhadap laktosa, pilihlah versi yogurt tanpa laktosa. Sarden bisa diganti dengan ikan tuna atau makarel jika kamu tidak menyukai rasanya. Tambahkan sedikit minyak zaitun ekstra virgin untuk meningkatkan penyerapan vitamin D. Kombinasikan makanan yang kaya vitamin C dengan telur untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Lakukan latihan ketahanan ringan setelah mengonsumsi protein untuk membantu memperkuat otot. Pastikan kamu tetap terhidrasi dengan baik, agar tubuh bisa menyerap nutrisi secara optimal. Berjemur setiap hari juga membantu aktivasi alami vitamin D dalam tubuh. Bagi banyak wanita lansia, harga makanan sehat terkadang menjadi hambatan terutama dengan penghasilan pensiun yang terbatas. Namun, jika dibandingkan dengan biaya obat pereda nyeri sendi atau perawatan di rumah sakit, makanan-makanan ini justru jauh lebih terjangkau. Faktanya, biaya yang sebenarnya muncul ketika kita mengabaikan kesehatan otot sekarang dan akhirnya membayar mahal dalam bentuk ketergantungan fisik di masa depan. Oleh karena itu, berinvestasi pada makanan yang kaya nutrisi seperti buah,
sayuran, biji-bijian utuh, dan produk susu bukan hanya menyehatkan, tetapi juga merupakan investasi bagi kebebasanmu di masa depan. Karena makanan untuk lansia ini memberikan manfaat besar seperti melindungi fungsi otak dan meningkatkan metabolisme, jelas bahwa mengonsumsinya adalah kunci untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Channel ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak boleh dianggap sebagai pengganti konsultasi medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan bukan sebagai saran medis. Selain pola makan yang tepat dengan memasukkan makanan penting untuk kesehatan sendi, tetap aktif melalui olahraga sangat penting untuk mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan mobilitas di usia lanjut. Itulah mengapa penting untuk mengombinasikan pola makan sehat dengan rutinitas olahraga khusus untuk lansia yang dapat membantu menghilangkan sebagian besar rasa nyeri dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, saya telah membuatkan video khusus untukmu. Klik di sini untuk menontonnya.